Saya akan memberikan pengantar mengenai ringkasan atau pengantar arti dari 666 dalam kitab Wahyu. Jadi 666 dihubungkan dengan antikristus dalam kitab Wahyu. Nah, siapakah antikristus itu? Nah, kita kalau bertanya tentang antikristus, tentu kita mengetahui dulu Kristus itu siapa kan. Jadi Kristus itu ya Tuhan Yesus dalam hal kemanusiaannya gitu. Nah, itu adalah manusia sejati, Allah sejati. Nah, kita di sini akan belajar tentang Kristus. Kristus itu sebenarnya kan keturunan Daud yang adalah manusia yang kerajaannya akan kekal ya. Jadi kerajaannya akan kekal. Jadi keturunan Daud yang kerajaannya akan kekal. Artinya di sini adalah kemanusiaan Yesus yang menjadi Kristus. Kristus siapa sih Kristus? Artinya Kristus itu adalah nabi kekal, raja kekal, dan imam kekal. Jadi seorang manusia yang merupakan nabi kekal, raja kekal, dan imam kekal. Kekal itu selama-lamanya. Nah, jadi raja atas surga dan bumi karena sudah diberikan kuasa oleh Allah Bapa. Nah, di sini maka nanti antikristus itu juga adalah orang yang akan menyaingi Kristus gitu, yang akan menyaingi Kristus. Nah, itu manusia yang dikuasai iblis, atau kalau ia adalah pemimpin agama, maka kalau dia pemimpin gereja, maka ajaran-ajarannya adalah ajaran-ajaran yang semakin melupakan Kristus. Jadi pelan-pelan gereja ini membingungkan ya, sehingga ajarannya bentrokan, akhirnya justru malah tidak percaya. Jadi semakin menyelidiki tentang kekristenan, tentang gereja, semakin tidak percaya. Akhirnya ajarannya diombang-ambingkan, sehingga kalau begitu Kristus itu hanya isapan jempol belaka, jadi tidak ada Kristus. Akhirnya nanti menjadi orang yang tidak percaya akan Kristus dan memuja atau justru mengikuti pemimpin agama itu. Jadi agama yang justru memisahkan hubungan Kristus, atau gereja yang justru memisahkan hubungan antara umatnya dengan Kristus. Sehingga ada mengatakan bahwa Kristus itu adalah hanya dongeng, Kristus itu tidak benar-benar ada, hanya isapan jempol belaka. Nah, bisa saja nanti ada gereja-gereja modern yang semakin menyangkali akan Kristus itu sendiri. Nah, juga nanti di dalam ayat-ayat di bawah juga penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin agama juga akan membuat mujizat. Nah, membuat mujizat palsu. Nah, membuat mujizat palsu itu apa? Apakah mujizat itu tidak terjadi? Yang dimaksudkan mujizat palsu adalah mujizat yang bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari Tuhan. Bisa saja itu bisa terjadi ya. Misalkan dulu waktu Petrus dengan Simon Magus melakukan pertempuran ya, antara si tukang sihir ini, justru Simon Magus bisa terbang gitu, bisa terbang. Nah, di sini kita belum ada ya, mungkin yang dikuasai oleh manusia. Jadi sistemnya sendiri sebenarnya
bukan merupakan antikristusnya ya, tetapi yang menguasai sistem itu. Kalau sistem itu dikuasai oleh gereja, oleh orang anggota gereja, ya akan menjadi baik. Tapi kalau sistem itu dikuasai oleh orang, nah ini akan menjadi kekuasaan yang sangat jahat itu. Dan akhirnya nanti akan menyangkali dengan Kristus itu. Jadi itu, nah 666 itu artinya apa sih? Yang ya, nanti juga akan dijelaskan bahwa 666 itu artinya hanya gematria ya, dari itu artinya kan angka manusia gitu. 6 itu angka manusia. Tuhan manusia diciptakan pada hari ke-6, makanya 6. Kemudian 6 kok ada 3, 666. Jadi 3 itu artinya angka ilahi, Tritunggal ilahi. Jadi nanti ada manusia yang akan menyamai Tuhan, gitu. Akan menyamai Kristus. Nah inilah yang dinamakan sebagai Antikristus 666. Nah untuk yang akan dijelaskan oleh Romo Daniel dalam YouTube-nya. Sedemikian, selamat mengikuti, semoga ini memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita tidak menafsir dengan liar ya, bahwa maksudnya 66 Antikristus itu bagaimana. Nah, jadi ya kalau yang menafsirkan orang yang Antikristus sendiri ya mungkin akan berbeda ya. Orang yang tidak tahu atau justru yang menafsirkan itu adalah Antikristus sendiri yang mempunyai mindset ke sana sehingga nanti menjadi berbeda artinya gitu. Nah, inilah penjelasan gereja yang sejak semula ketika Rasul Yohanes itu menulis ya memang ini artinya 666 itu. Jadi itu dijelaskan secara tradisi oleh gereja gitu. Jadi tradisi yang pertama dulu ya dijelaskan sampai hari ini oleh gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik itu ya. Nah, sekarang tambahannya adalah banyak sanggahan bahwa gereja purba, gereja zaman dulu itu sudah tidak relevan dengan gereja zaman sekarang. Nah, kalau sudah tidak relevan ya tidak usah menggunakan kitab suci ya, nanti kitab sucinya juga akan tidak relevan lagi karena kitab suci itu ditulis untuk zaman sekarang dan juga untuk sekali dan untuk selamanya gitu. Sehingga dari zaman ke zaman ini akan sama ya kejadiannya ya gereja kan lahir tahun 33 Masehi sampai selama-lamanya, bahkan di bumi dan di surga juga akan ada gereja. Nah, artinya ini tetap sama, cuman tantangan zamannya juga akan berbeda. Bidat-bidatnya sebenarnya juga sama ya. Dan tetapi menggunakan wajah-wajah yang berbeda, menggunakan pakaian-pakaian yang berbeda. Kan di dalam baru di kolong langit ini. Jadi hanya akan berubah, akan menggunakan baju yang baru. Jadi kalau kita mengingat atau mengikuti tradisi-tradisi dari gereja zaman purba, kita akan bisa mendeteksi, oh ini ajaran-ajaran yang menyimpang dari tahun waktu di zaman konsili sudah ditolak. Nah ini persis gitu. Seperti misalkan Arianisme sekarang muncul lagi dalam bentuk saksi Yehova. Nah kalau kita tidak mengetahui tradisi atau ajaran gereja pada zaman purba, kita akan kebingungan. Ini kok ada banyak aliran-aliran, ada banyak ajaran-ajaran yang saling bertentangan, ini yang benar yang mana? Nah, kita tidak akan kebingungan apabila kita
sudah memegang tradisi yang dari zaman dulu. Nah, jadi sudah ada, kita tinggal membuka, oh di sini sudah ada rumusnya. Oh, yang ini sudah ditolak dalam konsili gereja sekian-sekian, dia akan muncul lagi gitu. Jadi ya, iblis itu tidak akan membuat ide yang baru, jadi hanya meniru-niru saja gitu. Ya nanti juga akan dijelaskan oleh Romo Daniel. Mengenai 66 itu dulu, ya. Mari kita berbicara mengenai antikristus dulu. Lalu apakah itu ada implikasinya dengan vaksin yang sekarang sedang dikhawatirkan oleh kelompok orang-orang tertentu yang mengatakan itu ada kaitannya dengan 666. Ya, mari kita lihat. Konteksnya adalah kitab Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal 13 adalah pasal klasik yang dilihat sebagai nubuat tentang datangnya antikristus. Mari kita lihat di sana. Ya. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dulu, tolong bacakan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujan. Jadi lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Dan menurut Alkitab, air banyak atau lautan itu adalah lambang manusia banyak dari segala macam suku dan bahasa yang dalam keadaan kacau balau, baik secara politik, secara agama maupun secara ekonomi. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat 11. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang pasal 17 ayat 15 coba. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan bahasa. Oke. Jadi semua air yang kamu lihat, yaitu lautan itu, adalah apa katanya? Adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum. Dan ini menunjukkan kalau begitu lautan yang dari dalamnya binatang ini keluar adalah kekacauan politik, kekacauan ekonomi, dan macam-macam kekacauan yang muncul dan terjadi di antara bangsa-bangsa. Nah, di tengah-tengah kekacauan itulah maka binatang itu akan muncul. Di tengah-tengah kekacauan itulah antikristus itu akan muncul. Jadi antikristus akan muncul dari tengah laut, artinya binatang muncul dari tengah laut, artinya antikristus akan muncul dari tengah-tengah kekacauan bangsa. Ya mungkin karena sekarang di mana-mana ada demo, di mana-mana ada terutama COVID ini dan macam-macam. Akhirnya orang-orang ini mentafsirkan mungkin ini yang dimaksud dengan lautan itu. Karena ini menyangkut seluruh bangsa, ya. Dan lautan tadi atau banyak air tadi adalah bangsa, suku bangsa, dan macam-macam tadi. Nah, pertanyaannya, kalau ini waktunya, lalu antikristusnya siapa? Nah, itu pertanyaannya. Sudahkah antikristus itu muncul dari tengah-tengah kekacauan yang ada ini? Karena dikatakan dalam Wahyu 13 ayat 1 ini, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Bertanduk 10, tanduk itu lambang kekuatan. 10 itu lambang kesempurnaan. Mempunyai kekuatan yang sempurna sekali. Ya, mungkin kekuatan militer mungkin. Yang sangat sempurna, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya. Dan berkepala 7. Ya. 10 itu angka lengkap, angka genap. 7 itu angka sempurna.
Jadi kepalanya sempurna dapat menguasai semua yang ada di dalam dunia ini. Ya, itu simbolnya. Terus di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, ya tentunya. Dan tanduk dalam kekuasaannya ada mahkota sebagai raja, penguasa. Nanti ada pemerintahan satu raja, satu pemerintahan dunia nanti. Menurut kalau ini ditafsirkan seperti itu, Antikristus itu akan memerintah seluruh dunia. Terus, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Mengapa begitu? Karena Antikristus itu nanti memang merupakan manusia. Ini bukan setan ya, Antikristus itu ya. Manusia, tetapi yang dirinya diserahkan sepenuhnya, didedikasikan sepenuhnya kepada si ular naga, kepada si iblis. Dan dia akan menyatakan hujat yang luar biasa. Kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi diri disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Oke, jadi jangan gampang percaya kalau gitu. Dalam hal apa? Sebab sebelum hari itu, Nah, sebelum hari itu berarti jangan cepat percaya kalau ada orang ngomong sudah akhir zaman, sudah mau kiamat. Jangan cepat percaya kata kitab suci. Terus? haruslah datang dahulu murtad. Nah, sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Berarti ada banyak orang yang meninggalkan iman Kristen. Ada banyak orang yang mengajarkan yang sesat tentang Kristus. Dan mungkin kekristenan akan ditinggalkan oleh sebagian besar manusia di dunia ini. Itu tanda pertama. Yaitu ada murtad besar. Ya. Nah, mungkin sekarang kita melihat di Eropa gereja makin kosong, tapi baliknya di Asia, di Afrika, di Eropa, Amerika Selatan gereja muncul. Jadi ini belum kemurtatan yang dimaksud. Kalau murtad ya seluruh dunia harus ada penolakan itu karena gereja tetap berkembang gitu loh bagaimanapun juga gitu ya. Meskipun muncul banyak ajaran-ajaran sesat lah, ajaran teologi palsu itu termasuk dalam pemurtatan ini. Hati-hati juga kalau gitu. Terus datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah, barulah muncul si manusia durhaka ini. Siapa ini? Antikristus itu. Si manusia durhaka ini akan muncul sesudah ada kemurtadan besar ini. Terus? Haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, dia akan dibinasakan oleh Kristus sih. Maka dikatakan yang harus binasa. Terus? Yaitu lawan yang meninggikan diri. Nah, dia itu lawan bagi gereja. Maka disebut lawan. Lawan yang akan meninggikan diri. Menjadi sangat sombong sekali. Karena apa? Karena kekuatannya yang lengkap, yang genap, yang 10 tadi. Dan kekuasaannya yang sempurna, yang kepala 7 tadi. Jadi sombong gitu loh. Terus? Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Nah, dia nggak mau ada siapapun yang disebut sebagai ilah atau disembah sebagai Allah. Karena bahkan ia duduk di bait Allah. Nah, bait Allah ini ada 2 kemungkinan. Ini mungkin sistem keagamaan yang kuat nanti bersatu dengan politik. Atau ini mungkin memang bait Allah yang di Yerusalem itu mau dibangun kembali. Nah, kita nggak pasti di situ. Ada orang mengatakan ini yang kedua maksudnya adalah bait Allah akan dibangun kembali. Ya, apapun itu, entah bait Allah akan dibangun kembali, di mana Antikristus akan duduk di situ. Makanya orang-orang Kristen yang mengharap-harap bait Allah dibangun, keliru Anda. Sebab itu nanti yang menempati malah Antikristus di situ nanti, bukan Tuhan. Sebab bait Allah itu sudah digenapi di dalam Yesus. Ngapain kita mengharap-harap bait Allah di Yerusalem dibangun kembali? Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, jadi dengan firman Allah telah menjadi manusia, memiliki tubuh manusia, tubuh manusianya ini menjadi bait Allah yang baru itu.
Jadi kita sebagai orang Kristen tidak mengharap-harap bait Allah di Yerusalem dibangun kembali, ada apa? Kalau orang Yahudi mengharap-harap, kita harus hati-hati. Nanti yang duduk di situ, kalau itu betul yang dimaksud, yang duduk di situ bukan Yahweh, bukan Kristus. Yang duduk di situ adalah anti-Kristus. Kita akan terjebak di sana nanti. Ya, teruskan ayat itu tadi, ayat dari 2 Tesalonika tadi. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Oleh karena itu nanti akan ada penganiayaan terhadap orang beriman, terutama orang Kristen. Karena dia tidak akan mau ada yang lain disebut lebih tinggi dari dirinya. Terus? Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Itulah mengapa nanti simbol namanya itu 666. Mengapa? 6 itu angkanya manusia. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. 3 itu angkanya Allah. Karena Allah itu Tritunggal. Maka 6 kali 3. 6, 6, 6. 6 satunya ini, wujud angkanya itu adalah angka manusia. Jumlah 3-nya ini 6, 6, 6 itu adalah angkanya ilahi. Itu menunjukkan dialah manusia yang mengangkat dirinya sebagai Allah. Jadi 66 itu bukan angka ajaib atau angka apa, itu bukan. Angka mistik itu bukan. 66 itu simbol dari antikristus yang adalah manusia, 6, tetapi menganggap dirinya seperti Allah. Makanya 3 kali diulang. 6, 6, 6. Nah, angkanya sendiri itu tidak ada apa-apa. Kita punya kaos ada angka 6. Emangnya kenapa itu angka saja gitu loh. Kan sekarang akhirnya dijadikan menakut-nakuti orang. Kalau ada angka 66 itu kayak orang apa ya? Kayak orang Amerika takut dengan angka 13 saja, atau orang Tionghoa takut dengan angka 4. Karena angka 4 itu bunyinya sama dengan bunyinya untuk kata mati. Nah, kalau mendengar ada 4, mereka takut. Itu angka kematian. Loh, kok jadi takhayul gitu? 666 ini adalah merupakan suatu simbolisme tentang bagaimana sih antikristus itu nanti. Dia manusia biasa, mentang-mentang punya kekuasaan politik, punya kuasa, dan mungkin nanti dia akan punya mujizat yang diberikan oleh iblis itu sendiri. Sehingga dia menyombongkan dirinya sendiri, menganggap Allah, dan menolak apapun yang lain disebut Allah. Itulah hujat yang besar itu. Maka di kepalanya ada kata hujat, artinya dia dalam kekuasaannya itu dia menyatakan hujatnya karena dia mengaku dirinya sebagai Allah. Supaya kita kembali kepada Wahyu pasal 13 tadi, ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nama-nama hujat. Ya, dia akan menyebut apa saja yang seharusnya miliknya Allah akan diterapkan pada dirinya. Itu hujatan yang luar biasa, manusia mengaku dirinya sebagai Allah. Ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Serupa dengan macan tutul ini sama dengan penglihatan Nabi Daniel. Di dalam Daniel pasal 9. Coba kita lihat. Jadi kita memang harus menyelidiki kitab ini yang menjadi landasan mereka melarang vaksin itu akibat dari pemahaman mereka tentang antikristus, yang antikristus itu simbolismenya ada dalam kitab Wahyu ini. Coba kita baca Daniel 7. Kita lihat dari ayat 1 dulu. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Oke, mengguncangkan manusia, dunia manusia dengan politiknya dan semua itu ya. Ada kegoncangan waktu itu. Dan itu bahasa yang sama yang digunakan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 itu. Terus? Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Oke, kalau dalam kasusnya Daniel, 4 berbeda. Dalam kitab Wahyu,
itu jadi satu. Coba kita kembali ke Wahyu pasal 13 ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang. Ah, ya binatang yang sama ini kakinya seperti kaki beruang. Tapi wujudnya seperti macan tutul. Binatangnya satu. Tapi cirinya ada dua binatang ini. Macan tutul dan beruang. Terus? Dan mulutnya seperti mulut singa. Mulutnya mulut singa. Jadi ada 3 binatang menjadi satu. Kalau dalam kitab Daniel ada 4 binatang tapi beda-beda. Menunjukkan apa? Karena 4 binatang dalam kitab Daniel itu menunjukkan kekuatan-kekuatan politik yang ada pada waktu itu. Merupakan superpower pada zaman itu. Di dalam diri Antikristus, kekuatan yang tadinya satu-satu berpisah ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi ini binatang ini simbol ya. Simbol dari kekuatan politik nanti. Coba kita lihat di dalam Wahyu dan Daniel tadi. Ayat yang keempat, pasal yang ke-7. Yang pertama rupanya seperti seekor singa. Nah, yang pertama seperti seekor singa. Ya lah, bisa ini. Terus 5. Dan mempunyai sayap. Enggak, ada 5 langsung. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua rupanya seperti beruang. Beruang. Ya. Itu juga dalam kitab Wahyu tadi. Singa, beruang. Lalu yang ke-5, yang ke-6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Iya toh? Jadi kalau dalam kitab Daniel ada 4 binatang sebenarnya, tapi kalau dalam kitab Wahyu hanya muncul 3. Yang satu seperti apa? Beruang. Yang kedua seperti macan tutul. Yang ketiga seperti singa. Dalam kitab Wahyu, 3-3-nya jadi satu. Dalam kitab Daniel, terpisah-pisah. Menjelaskan binatang itu satu-satu. Singa itu siapa? Romo lupa, tapi itu singa itu kalau saya tidak salah, itu kerajaan Babylon. Terus beruangnya itu apa gitu ya. Tapi ini semua adalah berbicara tentang kekuatan politik. Kekuatan politik. Yang pada zamannya itu merupakan superpower. Yang pertama muncul adalah kerajaan Assyria. Lalu kerajaan Assyria dihancurkan oleh kerajaan Babylon. Muncul kerajaan Babylon dihancurkan oleh kerajaan Persia. Persia baru dihancurkan oleh kerajaan Yunani. Munculnya Alexander Agung. Baru dari situ setelah pecah, jadilah muncul kerajaan Romawi. Nah, itulah yang ada di dalam kitab Daniel. Nah, jadi kalau begitu kita melihat binatang-binatang ini adalah simbol superpower yang ada di zamannya masing-masing. Dan nanti di akhir zaman ada superpower yang tunggal. Yang merupakan perpaduan dari kekuatan-kekuatan politik yang ada pada zaman lalu. Sehingga digambarkan seperti beruang, macan tutul, dan singa. Nah, karena ini bukan binatang-binatang yang buas yang paling kuat. Dan itu juga menimbulkan bahwa antikristus entah itu orang atau sistem. Ya, orang atau sistem. Itu nanti sistem yang kejam, sistem yang zalim, sistem yang bengis. Kalau orang itu orangnya juga bengis. Makanya disimbolkan dengan binatang-binatang yang buas-buas ini. Macan tutul, beruang, dan singa. Ya, kita kembali ke kitab Wahyu. Binatang yang kulihat ini serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu, nah itulah iblis. Jadi antikristus itu bukan iblis, banyak orang keliru. Antikristus itu setan, bukan, itu manusia. Ya. Manusia tetapi yang sedemikian rupa bejatnya. Bejat, jahat, kejam, keji, mengaku dirinya Allah. Ya, nggak beda sekarang kalau sudah ada kebayangannya lah. Ngakunya ulama, tapi perbuatannya nggak karu-karuan gitu kan. Kayak gitu nanti.
Ngakunya ini wah Tuhan Allah, tapi kejamnya tidak karu-karuan, itu bisa terjadi itu ya. Lalu dan naga itu maksudnya iblis memberikan kepadanya, kepada si antikristus, si manusia bejat ini, manusia durhaka ini, kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi makhluk ini, orang ini makhluk politik. Tetapi nanti di belakangnya ada semacam sihir mungkin. Ya kayak sekarang di Amerika kan. Itu para pemimpin politik Amerika itu ikut juga sebagai bagian dari apa yang namanya itu. New Age. Kayaknya ya Bush, Oprah Winfrey, Obama dan semuanya anggota dari itu. Makanya kadang-kadang saya berpikir apa kira-kira pemimpin Indonesia itu tidak ada yang gitu ya di belakangnya itu ya. Ada kekuatan politik, tetapi juga di belakangnya itu dibumbui dengan kekuatan iblis seperti antikristus ini nanti. Nah, bagaimana nanti bentuknya si ular naga iblis itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Gimana itu? Kita baca dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 9. Ayat 8 sampai 9. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Pada waktu itulah setelah tanda-tanda tadi si pendurhaka akan menyatakan diri. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Terus? Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Nah, kedatangan si pendurhaka ini, kedatangan si antikristus ini adalah pekerjaan iblis. Persis seperti yang dikatakan kita Wahyu. Si ular naga memberikan kuasanya, kekuatannya, tahtanya gitu kan. Kedatangan si antikristus itu adalah pekerjaan iblis. Terus? Pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Nah ini bukan pemimpin politik biasa loh ini. Makanya munculnya, kalau mau munculnya okultisme, munculnya orang tertarik pada New Age, pada ilmu-ilmu gelap semacam itu, bukan kebetulan. Munculnya gereja-gereja pada mujizat-mujizat itu juga bukan kebetulan. Karena ini akan menumpulkan rasa kepekaan orang terhadap masalah-masalah supernatural. Sehingga orang-orang Kristen pun sekarang didorong untuk cari mujizat-mujizat, bukan cari kebenaran. Supaya nanti kalau antikristus datang, mereka siap. Mereka siap menerima antikristus ini, sebab dia datang dengan mujizat-mujizat itu. Hati-hati orang Kristen. Ya. Baca lagi itu ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Terus? Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Dan para bapak gereja di zaman purba bahkan mengatakan mungkin dia bisa terbang. Nah, sekarang adakah pendeta yang bisa terbang? Nggak ada, berarti mujizatnya belum apa-apa kalau dibanding itu tadi. Makanya nanti biarpun orang Kristen yang mengikuti ajaran yang salah akan mudah tertarik kepada yang itu. Sebab mujizatnya akan jauh lebih besar dari apa yang dianggap mujizat oleh mereka. Ya, teruskan. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Mengapa mujizat palsu? Yaitu kejadiannya sungguh palsu karena sumbernya bukan dari Allah. Sumbernya dari si ular naga tadi. Makanya dikatakan mujizat palsu. Jadi nanti antara okultisme, ilmu gelap, ilmu itu akan bersatu dengan kekuatan politik. Dan digunakan terutama akan melawan gereja. Digunakan terutama akan melawan orang Kristen. Terus? Dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Tipu daya jahat. Untuk menyesatkan orang. Makanya mujizat-mujizat yang terjadi sekarang ini jangan cepat percaya. Hati-hati. Kita baca Matius pasal 7, 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku,
Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu Membuat, ya. dan mengusir setan demi namamu Mengusir setan, ya. dan mengadakan banyak mujizat Mengadakan demi banyak namamu juga? mujizat, ya. Terus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian Ngeri kan? berbuat kejahatan. Dirasa kalau udah dapat mujizat ini dan itu dia diperkenan oleh Tuhan, ternyata enggak, gitu loh. Sebab kriteria kebenaran bukan pada mujizat. Kriteria kebenaran adalah pengajaran yang diajarkan itu. Dan itulah sebabnya nanti antikristus datangnya dengan itu. Karena orang mudah dijebak dengan mujizat. Nah, bukti sekarang kan. Benny Hinn datang ke sini, jutaan orang datang ke Ancol kemarin. Nanti siapa lagi? Diiming-imingi yang gitu. Karena manusia itu pada dasarnya kepo ya, ingin tahu gitu. Apalagi kita di Indonesia ini, latar belakang nenek moyang kita adalah suka perdukunan. Jadi kalau ada yang begini, wah senangnya. Nah ini harus hati-hati ya. Jadi itulah bagaimana antikristus itu datang nanti dengan perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda yang palsu. Sekarang kembali ke Wahyu. Wahyu pasal 13 ayat 15. 13 ayat 15. Dan Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung. kemudian ada pasal 13 ayat 3, maaf saya salah. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Inilah parodi. Sebagaimana iblis itu adalah parodinya Allah Bapa, maka dia disebut Bapa segala apa? Pendusta. Apa? Bapa segala. Coba kita baca di dalam kata-kata yang tepat ya. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Bapa segala dusta. Ya, kita baca aja. 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Jadi iblis itu Bapa, parodinya Allah Bapa. Antikristus itu parodinya Kristus sebagai putra, sebagai anak. Makanya saya tidak senang dengan terjemahan LAI ini yang akhirnya menghilangkan makna itu. Coba kita baca dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4 tadi. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Terus? Tidakkah kamu ingat? Ada kata-kata manusia yang harus binasa, ada nggak kata-kata itu? Manusia yang harus binasa. Ada, Romo. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 3. Ayat 3, terus? Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Okay. Manusia durhaka ini bahasa aslinya. Bahasa aslinya ya. Mitis imas exapatisi kata midena tropon. Jangan sampai kamu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun. Oti ean mi elti i apostasia. Jika tidak datang dulu apostasia, yaitu murtad. Apostasia proton, ya, pertama-tama akan murtad. Ke apokalipsi dan akan dinyatakan o anthropos tis anomias, manusia yang durhaka. O ios tis apolias, anak kebinasaan. Apa bahasa Indonesia itu? Manusia durhaka yang harus binasa. Nah, bukan yang harus binasa. Bahasa aslinya anak kebinasaan. Jadi kalau iblis itu adalah bapaknya, antikristus itu anaknya. Sehingga ini menjadi parodi Tritunggal, Bapa dan Putra. Dan nanti ada binatang yang ketiga, itu nabi palsu. Itu parodinya Roh Kudus.
Sebagaimana Roh Kudus yang mengenalkan Kristus pada kita, nanti nabi palsu itu yang akan mempromosikan dan mempropagandakan antikristus. Jadi ini adalah parodi Tritunggal Maha Kudus, ini Tritunggal kejahatan gitu loh. Ada Bapa, yaitu iblis, ada Putra atau anak, yaitu antikristus, dan ada Roh, yaitu nabi palsu itu. Bagaimana kok nabi itu roh? Nah, coba kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4 kalau saya tidak salah. 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam... Nah, dan antara nabi dan roh ini sangat terkait. Maka kalau nabi palsu itu kaitannya merupakan parodi dari Roh Kudus. Di mana dalam Allah yang esa itu ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam kejahatan yang tunggal itu juga ada Bapa yaitu iblis, ada Putra yaitu antikristus, ada rohnya yaitu nabi palsu. Nah, karena antikristus itu parodinya Kristus, parodinya Putra, maka di dalam Wahyu 13 ayat yang ketiga tadi, baca. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti. Ya, ini parodi kebangkitan Kristus. Sebagaimana Kristus mati lalu bangkit lagi sehingga orang percaya kepada dia. Dia juga gitu. Ada luka, ya udah mati lah, nggak mungkin mati. Manusia biasa mana bisa mati lalu hidup lagi. Luka lalu sembuh. Ya, mampunya cuma sampai luka aja gitu, bukan sampai mati. Nah, ini parodi dari kematian dan kebangkitan Kristus yang karena itu akhirnya seluruh dunia akan mengikut dia. Nah, kok mengikut dia? Ya, karena dia punya kuasa, kan totalkan kuasanya. Genap 10 tanduk tadi. Dan 10 apa tadi? 10 apa? 7 apa? 7 kepala tadi. Dia akan menguasai karena dia mempunyai kekuasaan yang tadi, dan dengan teror itu nanti dilakukannya. Dengan paksaan, dengan macam-macam. Ya, kenapa? Karena manusia kejam kan, digambarkan sebagai kesatuan 3 binatang bengis dan buas itu kan. Apa tadi? Singa, beruang, dan macan tutul. Teruskan. Dan mereka menyembah naga. Nah, setelah si antikristus ini menunjukkan tanda kutip kuasanya, luka parah sembuh, seperti Kristus sudah mati lalu bangkit, orang menyembah Allah Bapa karena Kristus yang dimuliakan ini. Demikianlah orang akan menyembah naga, si ular naga, si iblis, akibat daripada tipuan antikristus yang membuat parodi kebangkitan Kristus itu. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 2. Ayat yang ke-11. Setelah, coba kita mulai ayat 9 dulu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada. Nah, sesudah mati, bangkit, lalu ditinggikan. Ayat 11 langsung aja. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi bangkitnya Yesus dimuliakan itu bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah parodinya antikristus ini. Setelah kelihatannya luka, lalu dia hidup lagi. Yang disembah bukan antikristusnya langsung, tapi menyembah si ular naga yang memberikan kekuasaan. Melalui antikristus, sama seperti kita. Menyembah Allah Bapa yang telah mengangkat Yesus dalam kemuliaan melalui Kristus. Jadi paralel, iblis itu bisanya cuma niru kok. Nggak punya kreativitas. Bisanya cuma niru-niru gitu loh. Untuk menipu manusia. Kita baca lagi dalam Wahyu 13 ayat 4 ini. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang Ya, itu. sama dengan Kristus kan. Manusia menyembah Allah Bapa karena dia telah mengangkat Kristus dalam kemuliaan, menjadikan dia diberikan gelar Tuhan. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 11 tadi. Terus? Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata,
siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan Bukankah dia? kita dengar orang Kristen mengatakan, siapa yang seperti engkau, tidak ada Allah seperti engkau menang. Ya sama aja itu. Ujian yang dilakukan oleh orang Kristen akan dilakukan oleh para pengikut Antikristus. Siapa yang sama seperti binatang ini? Dan siapa yang dapat berperang melawan dia? Terus? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan Ya, kita ulang lagi. Dia melawan apa saja yang berbau rohani, yang berbau Injil. Yang berbau kesucian akan dilawan, dihujat habis-habisan. Melebihi komunis ya. Orang Ortodoks sudah 40 juta orang Ortodoks dibunuh komunis, itu nanti lebih ini. Selama masa pemerintahan komunis dari tahun 1917 sampai 1988, 40 juta manusia Ortodoks dibantai. Dan dunia tutup mulut. Gereja Barat ya diam, Katoliknya diam, Protesnya diam. Pemerintah tidak ada yang membela orang Ortodoks waktu itu. Nah ini akan terjadi terulang kembali. Seperti itu, tapi lebih lagi. Hujatnya komunis dibanding hujatnya Antikristus akan tidak ada apa-apanya. Maka kita baca ayat 6. lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya. Maksudnya apa? Gereja. Hujat, terus siapa? Dan semua mereka yang diam di sorga. Para malaikat, para orang kudus akan dihujat. Hal-hal yang menyangkut hal-hal demikian akan dihujat. Bukan hanya Allah saja. Malaikatnya, orang-orang kudusnya, gerejanya akan dihujat oleh Antikristus. Jadi akan terjadi penganiayaan. Terus ayat yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, melawan gereja. Ya memang Antikristus memang akan mengadakan aniaya, diizinkan oleh Allah. Dan untuk mengalahkan mereka kalah. Banyak yang dibunuh lagi seperti pernah terjadi dalam sejarah gereja timur, berulang-ulang terjadi itu ya. Dan ini lebih daripada yang pernah dialami. Pada waktu zamannya penganiayaan Kaisar Romawi, lalu muncul Islam, penganiayaan Islam, lalu muncul lagi komunis, penganiayaan komunis, berulang-ulang terjadi. Dan ini akan terjadi lagi. Seperti itu. Loh Romo gimana? Apa Anda menakutkan? Gimana anak-anak? Loh kalau kita punya karunia kemartiran, Tuhan akan memberikan kekuatan, kita tidak takut menghadapi. Kalau kita tidak dikarunia itu, ya kita tidak akan menjadi martir. Udah nggak usah takut, serahkan pada Tuhan, nggak ada yang dia mengizinkan kok. Kita akan diberi kekuatan kalau itu terjadi. Nanti akan dijelaskan di bawah. Ya. Ada yang ditetapkan untuk itu, diberi karunia untuk itu. Ya. Ada yang enggak. Kalau enggak, ya nggak akan dibiarkan dia mengalami itu, gitu ya. Terus kita baca dan mengalahkan mereka ayat 7 tadi, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Sekarang saya tanya, adakah sekarang ini kekuatan tunggal yang mempunyai kekuasaan atas semua bangsa, suku, dan bahasa ini? Ada enggak? Belum ada. Jadi kalau gitu, Antikristus belum datang. Oh, menurut Alkitab Antikristus belum datang, kalau kita bingung sendiri, belum ini dibilang Antikristus, itu Antikristus. Semuanya spekulasi dan konspirasi gitu loh. Tidak mengikuti apa yang dikatakan kitab suci ini. Terus ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya. Orang yang tidak percaya pada Kristus namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, itulah sebabnya mengapa kalau dalam gereja ortodoks, kalau baptisan itu, sebelum dilakukan baptisan, pertama-tama Roma numpangkan tangan, didoakan, tulis namanya di dalam kitab kehidupan. Sebab kalau enggak ini terjadi.
Jadi pada waktu baptisan, saya kira hanya satu-satunya gereja yang melakukan itu hanya gereja ortodoks. Kita didaftarkan melalui doa supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Sebab kalau tidak, ini yang terjadi. Kalau nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan, kita akan menjadi pengikut-pengikut antikristus tanpa kita sadar. Tertarik gitu nanti. Sebab yang tertulis di sana, yang ada di dalam gereja yang tidak nampak, yaitu gereja di surga sana, itu adalah orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak. Nah, ternyata ada jemaat di sana itu. Di Yerusalem surgawi itu, di surga sini. Ada gereja di sana. Gereja itu bukan hanya di bumi ini aja. Jadi gereja itu bukan aliran kalau begitu. Gereja itu sesuatu yang memang didirikan oleh Kristus dan para rasulnya gitu loh. Bukan aliran yang kita buat. Sebab ini ada kaitannya dengan surga. Makanya ini bukan aliran, bukan nama aliran apapun gitu loh. Jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Itulah sebabnya kalau di gereja ortodoks sebelum apa-apa kita didaftar dulu, dimintakan oleh Tuhan, tuliskanlah namanya di dalam kitab kehidupanmu. Karena ini ayat yang ke-9. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia. Ya makanya hati-hati, jangan ngawur gitu loh. Dengarkan yang sebenarnya maknanya gitu. Terus? Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh. Iya kan? Ada ditentukan. Kalau ditentukan akan dibunuh. Kalau enggak ya enggak gitu. Makanya jangan khawatir. Roma itu gimana nanti kalau itu ya kita mohon supaya kita bukan bagian yang ditentukan itu gitu kan. Ya jangan usah khawatir, belum apa-apa. Waduh gimana nanti anak saya gimana ya? Kita nggak tahu kehendak Tuhan. Kalau memang kita ditentukan untuk ditawan oleh antikristus, ditangkap atau dibunuh, itu Tuhan akan memberikan kekuatan. Tidak akan dibiarkan gitu. Ya, berarti memang akan ada penganiayaan luar biasa pada waktu antikristus. Tapi berdasarkan ciri-ciri datangnya antikristus ini, kita harus tahu bahwa antikristus belum datang. Jelasin ya? Jangan mau dengan konspirasi teori yang tidak-tidak. Ikuti kitab suci. Terlalu banyak orang memikirkan konspirasi ini. Sekarang ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari. Nah, kalau ayat 1 tadi binatang keluar dari lautan. Itu antikristus. Ini binatang keluar dari bumi. Bumi ini adalah tanah suci, Israel. Ini nanti orang Yahudi. Inilah nabi palsu. Jadi nabi palsu ini munculnya kalau antikristus muncul, kalau enggak ya enggak, karena ini satu paket gitu loh. Lah antikristusnya belum muncul kok so bingung dengan tentang nabi palsunya gitu loh. Berdasarkan Alkitab antikristusnya belum muncul, belum ada satu kekuasaan satu dunia yang menguasai seluruh dunia itu belum ada sekarang. Ya kan? Amerika menguasai di tentang Cina, Cina menguasai di tentang Eropa, Rusia, kan belum satu. Kalau antikristus datang itu satu kuasanya total mutlak gitu loh, sehingga dapat menguasai seluruh bangsa, seluruh suku, seluruh bahasa gitu loh. Ya. Terus muncullah seekor binatang lain. Jadi ada binatang yang satu. Berarti ada berapa binatang ini? Ular naga, binatang yang keluar dari lautan, binatang yang keluar dari bumi. Jelas ya? Inilah Bapa, anaknya, dan roh palsunya. Itulah gambaran dari Tritunggal. Ya. Makanya kalau ada ajaran menentang Tritunggal, berarti kamu sendiri sudah disesatkan oleh roh jahat ini. Gitu. Kalau enggak, ngapain iblis sampai repot-repot bikin parodinya.
Kenapa iblis sampai membuat parodinya ini ya? Oke, mari kita lanjutkan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Jadi kelihatannya seperti Kristus, berbicara seperti Kristus. Tapi, terus kan? dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, berarti makanya namanya nabi palsu. Karena mulutnya yang keluar itu suaranya si ular naga, si iblis. Tapi pura-puranya seperti Kristus, anak domba. Maka itulah nabi palsu. Jadi ada iblis, digambarkan sebagai ular naga. Ada binatang yang keluar dari mana tadi? Dari laut, itu adalah antikristus. Terus? Dan binatang yang keluar dari bumi, yaitulah nabi palsu. Terus? Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ya, sama seperti kuasa Kristus itu yang menjalankan, yang menyampaikan kepada kita adalah Roh Kudus untuk kemuliaan Kristus. Demikianlah kuasa dari antikristus akan dijalankan oleh nabi palsu ini di depan mata si antikristus ini. Terus? Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Sama, Roh Kudus menyebabkan orang untuk menyembah Kristus yang bangkit dari mati. Sama, parodi lagi ini. Ya, terus? Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Nah ini, mukjizatnya jauh lebih hebat loh. Makanya jangan gereja itu didorong ke mujizat-mujizat, nanti bahaya, nanti nggak ada kepekaan ketika ada orang ngakunya dari Kristus ajaran ini, tetapi ternyata itu adalah suaranya suara ular naga. Bahaya itu. Kita perlu kembali kepada ajaran kitab suci, bukan hanya emosi, pengalaman. Nanti kita kena itu nanti. Terus? Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Ya, penyesatan melalui apa? Melalui tanda-tanda, melalui mujizat, macam-macam itu penyesatannya. Terus? Yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Tujuannya untuk mempromosikan si antikristus. Terus? Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Membuat patung untuk disembah yang menggambarkan si antikristus. Karena antikristus menyatakan dirinya sebagai Allah tadi kan. Dan dia minta semua seluruh dunia nanti dipromosikan oleh si nabi palsu ini untuk menyembah antikristus melalui patungnya. Dan lebih hebat lagi karena dia punya kuasa si antikristus ini, terus kan? Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, nih. Luar biasa kekuatan nabi palsu yang akan muncul ini. Memberikan kemampuan pada patung itu bisa bicara, entah itu dengan teknologi atau dengan sihir, saya tidak tahu. Mungkin kalau dengan adanya ilmu teknologi yang mau makin berkembang, mungkin saja dengan chip atau dengan dengan komputer atau apa, mungkin saja, kita nggak tahu. Tapi yang jelas orang jadi kita telah berbicara mengenai binatang yang keluar dari lautan, yang adalah antikristus, dan binatang yang keluar dari bumi adalah yang mempromosikan antikristus, yaitu nabi palsu. Sekarang coba kita baca dari Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-17. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu adalah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Iya toh? Binatang-binatang yang besar yang 4 ekor itu yang dilihat oleh Daniel adalah 4 ekor. Tapi waktu di kitab Wahyu itu hanya 3 ekor tapi jadi 1, ya toh? Yang dilihat oleh Daniel adalah 4 ekor terpisah-pisah. Dan menurut ayat 17 pasal 7 dari Daniel, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu
ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Terus, Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintah dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selamanya. ya maksudnya gereja ini ya. Orang-orang kudus ini dimaksudkan gereja akan menerima kerajaan kekal itu ketika Mesias itu datang. Terus ayat 19. Lalu aku ingin mendapatkan penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain. Terus, Yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. oke. Jadi nanti ada binatang ini ternyata adalah kerajaan-kerajaan itu ya. Coba saya masih ingin menunjukkan tentang masing-masingnya ya. Masing-masing dari binatang-binatang itu. Coba kita ulang lagi dari pasal 7 ayat yang ketiga. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung raja wali. Aku terus melihat sampai sayapnya tercabut. Ya. Ini adalah kerajaan, bentar, yang singa itu kerajaan Assyria kalau saya tidak salah. Dan tanpa ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Inilah kerajaan Babylon. Kemudian 46, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Itulah kerajaan Yunani. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendasarkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melap dan meremukan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang bertanduk 10 itu. Dan inilah kerajaan Romawi. Ayat 17. Binatang-binatang yang besar, yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul di dalam bumi. Jadi ini binatang-binatang itu melambangkan kerajaan-kerajaan kekuatan yang di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 itu ada 3 yang disebutkan, dan itu menjadi 1 binatang. Berarti 3 kekuatan adidaya itu akan menjadi menjadi kekuatan yang sangat besar di akhir zaman nanti. Dan itu akan menjadi pemerintahan, 1 pemerintahan dunia nanti ya, dipimpin di bawah pimpinan Antikristus. Nah, Antikristus ini bisa saja sistem, tapi sekaligus juga orangnya. Jadi sistem dan orangnya, itulah yang Antikristus. Dan pada zaman dia inilah nanti munculnya binatang yang keluar dari bumi, yaitu yang disebut nabi palsu. Jadi sebelum ada Antikristus itu, yang tandanya adalah disatukannya seluruh kekuatan bumi di dalam pemerintahan, 1 pemerintahan dunia, maka nabi palsu itu tidak akan muncul. Nah, ini yang ada kaitannya. Nabi palsu inilah yang nanti akan mempromosikan Antikristus itu, dan orang yang tidak mau menyembah Antikristus akan dibunuh. Nah, disinilah yang akan memberikan tanda itu adalah si nabi palsu ini. Coba kita baca kalau gitu kitab Wahyu ini ya. Kita sudah sampai pasal Wahyu 13 ayat yang ke-15 kemarin. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberi nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Enggak. Ini banyak spekulasi sekarang ini, katanya ini Bill Gates lah, apalah gitu ya. Tetapi ini tidak mungkin. Sebab apa? Antikristusnya sendiri belum ada. Bagaimana ada nabi palsu yang mempromosikan Antikristus? Dan tandanya Antikristus itu adalah satu kekuatan dunia. Jadi tidak bisa kita berbicara tentang nabi palsunya yang akhirnya menakut-nakuti orang dengan vaksin itu ada kaitannya dengan ini. Karena ini terkait dengan munculnya Antikristus, dan Antikristusnya dari tanda-tanda yang kita lihat di dalam kitab Wahyu ini, Antikristus itu belum datang. Ya memang banyak Antikristus kecil-kecil dalam pengertian orang-orang pengajar palsu, ada banyak ajaran sesat yang muncul sekarang ini. Tetapi si Antikristus itu sendiri belum.
Coba kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Perhatikan ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Waktu kapan? Waktu Yohanes nulis itu, abad pertama. Nah, ini banyak orang tidak melihat konteks. Banyak orang tidak melihat yang ngomong siapa. Banyak orang tidak melihat kapan itu dituliskan. Itu dituliskan kira-kira tahun 80 sampai 90. Karena Yohanes meninggal tahun 90. Ditulis kira-kira tahun itu. Dan pada tahun itu dia sudah mengatakan, anak-anakku, ini adalah waktu terakhir. Nah, sekarang banyak penafsir mengatakan, ya sekarang ini tahun 2021 ini tahun terakhir. Loh, dari dulu kalau kita baca kitab suci, sejak itu ditulis bunyinya sudah waktu terakhir. Jadi ini ada kesalahan pemahaman dan kesalahan tafsir terhadap itu. Ya, baca lagi. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Ini ada yang seorang ini. Inilah yang dimaksud dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 ini. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, sekarang pada waktu zamannya Yohanes ini telah bangkit begitu banyak antikristus. Itu apa? Itulah bidat-bidat. Yang waktu itu yang dilawan Yohanes adalah bidat gnostik. Nah, dengan demikian sejak zamannya Yohanes sampai sekarang bidat muncul itu juga bisa disebut antikristus, tapi bukan si antikristus. Si antikristus itu datang nanti pada waktu akhir zaman, di mana dia akan mempunyai kekuasaan yang besar yang merupakan kesatuan pemerintahan yang sangat besar, yang digambarkan dengan kesatuan daripada singa, beruang, dan macan tutul. Yang binatang-binatang itu dalam kitab Daniel dijelaskan itu adalah kerajaan-kerajaan. Jadi nanti ada superpower yang bersatu menjadi satu kekuatan luar biasa. Dan lalu ada promotornya. Promotornya itulah nabi palsu ini. Nah, sementara antikristusnya belum datang karena pemerintahan dunia ini belum ada. Jadi tidak mungkin ada antikristus. Nah, makanya tidak mungkin nabi palsu itu sudah datang. Sebab dia yang fungsinya adalah untuk mempromosikan antikristus ini. Coba kita baca ayat 15. Dan kepada nabi palsu ini, si binatang yang keluar dari bumi itu, diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Ya, seperti saya katakan, tidak tahu itu patungnya bentuknya apa, batu atau apa, atau robot yang diberikan kehidupan. Kita juga nggak tahu, atau kalau memang supernatural. Yang jelas bahwa antikristus ini akan punya kuasa sedemikian rupa, sehingga akan memberikan kehidupan pada patung itu, supaya orang yang tidak menyembah patung itu sebagai simbol komitmennya kepada antikristus itu dibunuh. Coba kita baca lagi. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Anda tahu mungkin dari tubuh patung itu akan keluar senjata-senjata atau apa, atau kita nggak tahu. Pokoknya orang yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Jadi memang nanti akan terjadi penganiayaan terhadap orang yang tidak mau menyembah patung itu karena dia percaya pada Kristus secara sungguh-sungguh. Ya. Terus, dan ia, maksudnya siapa? Si nabi palsu itu menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, inilah akhirnya munculnya tafsiran yang sangat liar itu. Ini tidak berbicara tentang chip atau berbicara barcode, tidak berbicara itu, hanya berbicara tentang tanda. Tanda bisa apa saja. Kenapa harus chip? Kenapa harus barcode? Apalagi kata-kata tanda di tangan dan di dahi ini, itu ada paralelnya dari perjanjian lama. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 dan ayat 8. Dengarlah, hai orang Israel.
Tuhan itu adalah kita. Tuhan itu Esa. Tuh, dengarlah hai orang Israel, inilah syahadatnya orang Yahudi, pengakuan imannya orang Yahudi. Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Nah, jadi kata-kata itu, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Menurut ayat 8, harus dibuat tanda pada tangan. Dan itulah yang dilakukan orang Yahudi kalau sembahyang. Mereka pakai namanya tzitzit. Taruh di ada kotak kecil gitu, lalu ditaruh di ini kalau sembahyang. Tandanya ada di tangan, dan terus salib ini salib. Tzitzit atau salib, saya lupa ada satu ada dua. Ya, terus Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, Nah. dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. ya, jadi ada di dahi, dan di tangan. Nah, ini kata-kata yang sama yang dikatakan di dalam Wahyu 13 ayat 16 itu. Nah, kalau di dalam ulangan ini, akhirnya orang Yahudi mempraktekannya, yalah kalau mereka sembahyang, kepalanya ada kayak kotak gitu, lalu ditali. Lalu di sini ada tangannya itu. Maksudnya apa? Maksudnya baik pikirannya maupun perbuatannya itu semata-mata untuk menyucikan nama Yahweh. Menyucikan nama Allah yang dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti kalau gitu, tafsiran yang sekarang liar lari kemana kemari, jadi barcode, jadi apa lagi? Chip, itu memasukkan sesuatu yang tidak ada dasarnya di kitab suci, memasukkan sesuatu dari pengalaman modern dalam menafsirkan kitab suci. Dulu barcode katanya, akhirnya ternyata barcode itu tidak berjalan lama, akhirnya dia ubah sekarang jadi apa? Chip. Padahal kalau kita lihat nggak ada itu berbicara itu. Apalagi kata-kata di dalam Wahyu pasal 13 itu dikatakan diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Apakah ini tidak mungkin bahwa itu memang sengaja mengutip dari Ulangan pasal 6 ayat 8 tadi? Apalagi dalam kitab Wahyu itu banyak kutipan-kutipan dari kitab Keluaran, kutip-kutipan dari Daniel, sudah kita lihat paralel yang ada dalam kitab-kitab itu. Kenapa tiba-tiba ini loncat ditafsirkan sebagai barcode, loncat ditafsirkan sebagai chip? Kalau itu betul, kalau itu chip, ada masalah ini. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapa. Oke. Jadi sama pengikut antikristus di dahi mereka itu ada diberi tanda. Pengikut Kristus juga di dahi mereka diberi tanda. Hanya tandanya kalau pengikut Kristus adalah nama Bapa, namanya dia dan nama Bapaknya. Itu tandanya. Loh, apa itu juga chip? Kalau yang pasal 13 ayat 16 itu adalah chip, karena ada tanda katanya, seharusnya yang pasal 14, yang pasal berdekatan ini juga chip juga. Kalau pengikut Kristus juga diberi chip, pabriknya di mana? Di surga. Surga jalan apa, gang berapa? Nah ini masalah ini. Memasukkan sesuatu yang tidak dikatakan oleh kitab suci, lalu dipaksakan seolah-olah itu memang maknanya begitu. Dan akhirnya menjadi liar. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Apa tandanya? Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi nanti ada tanda yang ada di dahi, yang ada di tangan, yang itu sebenarnya refleksi daripada perintah Allah kepada bangsa Yahudi. Untuk mereka hanya percaya kepada Allah yang satu itu diberi tanda, yang orang Yahudi akhirnya dijadikan simbol yang namanya tzitzit, yang di sini yang tzitzit yang namanya satunya salib. Saya lupa salah satunya. Pokoknya namanya itu tzitzit dan salib. Kalau kita ke Yerusalem, ingat nggak orang Yahudi sembahyang di pondok di tembok ratapan itu?
Perhatikan itu. Bukan saja mereka pakai kepala ini, tutup kepala, tapi di kepalanya ini ada tanda gini, ditaruh. Dan di sini. Itu mereka mengikuti secara literal kata-kata Ulangan 4 ayat 8 ini. Nah, kalau itulah latar belakang dari tanda ini, berarti ini pun maknanya adalah bahwa mereka ini yang nanti percaya pada antikristus itu, baik perbuatannya maupun pikirannya didedikasikan untuk antikristus. Dan mereka yang tidak memiliki dedikasi kepada antikristus tidak diberi hak istimewa oleh antikristus. Masalahnya antikristus itu sekarang belum ada, gitu loh. Nah, kalau antikristus belum ada, masa tandanya sudah ada. Dan kalau kita antikristus itu belum ada, masa nabinya, nabi palsunya yang akan mempromosikan ini, masa sudah ada. Kita sedang berbicara sesuatu yang sifatnya hoax ya. Tafsiran yang keliru terhadap ini. Kita lanjutkan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, namanya apa? Nama binatang itu. Jadi nama binatang itu punya bilangan. Namanya Daniel, gitu ya. D itu berapa? A, B, C, D. 4 ya. Da, A. A, 5 berarti. N, tulis jumlah berapa Daniel itu. Nah, namaku Daniel, bilangan namaku ya jumlahan dari itu. Gitu loh maksudnya. Lah, nama daripada yang antikristus raja yang mempunyai satu pemerintahan dunia ini, kalau dijumlah, membentuk angka. Angkanya berapa? Dan tidak seorang pun yang dapat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Bilangannya berapa? Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Berarti ada manusia waktu itu. Di zaman itu, ingat. Ini kitab Wahyu itu ditulis untuk orang Kristen abad pertama juga. Dan mereka harus mengerti. Berarti mereka kalau itu harus berbicara chip. Orang Kristen abad pertama apa ngerti apa yang dimaksud itu? Chipnya aja belum ada. Kalau itu barcode, orang Kristen abad pertama juga ada mengerti tentang barcode. Barang-barang itu belum ada. Oleh karena itu kita tidak bisa memasukkan pikiran kita sendiri dari latar belakang zaman kita paksakan untuk memaknai kitab suci. Tambah keliru. Jadi kita harus mengambil dari apa yang dikatakan kitab suci, lalu kita pahami bagaimana itu dalam kehidupan kita sekarang. Nah, anak nomor 66 ini akhirnya menjadi spekulasi. Mungkin itu Kaisar Nero. Sebab Kaisar Nero kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, Neron Kaisar itu kalau dijumlah jumlahnya 666. Sehingga waktu itu, ini mungkin yang dimaksud Kaisar Nero. Mungkin Henry Kissinger. Pernah itu Henry Kissinger diusulkan. Kalau dijumlah katanya namanya juga 6666. Saya nggak tahu bagaimana perhitungannya. Dan banyak lagi dan banyak lagi. Jadi ini semua spekulasi. Spekulasi yang dijadikan dogma dan untuk menakut-nakuti orang. Baik antikristusnya maupun nabi palsu yang mempromosikannya. Kalau kita mengikuti teks Alkitab secara ketat, dua-duanya belum datang. Dan tanda-tanda ini tidak ada kaitannya dengan chip, tidak ada kaitannya dengan barcode, sebab pemiliknya, orang-orang miliknya Kristus juga punya tanda yang sama. Hanya bentuk tandanya beda, yaitu nama Kristus dan nama Bapaknya. Nah, kalau mereka juga punya tanda, apa juga chip? Nah, kalau memang chip dicetak di mana, dibuat di mana? Nah, ini masalah ini. Ini mencampur adukan antara masalah teologis dengan masalah teknologi. Nah, sehingga akhirnya karena sudah tercetak dalam pikiran para penafsir ini, bahwa apa saja yang ada kaitannya dengan chip, pastilah itu antikristus. Padahal kalau kita baca kitab sucinya sendiri, chip itu tidak ada.
Kalau kita baca kitab sucinya sendiri, barcode itu nggak ada. Itu hanya berbicara tentang tanda. Tanda itu bisa apa saja. Dan ternyata orang Yahudi membuat tandanya itu adalah jizit dan salib. Nah, kenapa kita bisa meloncat bahwa itu C? Atas dasar apa? Atas landasan apa? Nggak ada. Sehingga akhirnya ketika vaksin mau diadakan, karena itu mau disuntikkan pada tubuh, mereka panik. Dengan mengatakan, dengan dimasukkannya vaksin itu pada tubuh, nanti dimasukkan juga chip itu. Kalau seandainya benar ada chip dimasukkan dalam tubuh, itu tidak ada kaitannya dengan kitab Wahyu. Itu sesuatu yang terjadi secara teknologi berkembang pada dirinya sendiri, lalu dikait-kaitkan. Nggak ada kaitannya secara teologis dengan Wahyu ini, karena pertama syarat-syaratnya tidak dipenuhi kalau itu maksudnya chip yang berasal dari antikristus, sebab antikristusnya belum datang, nabi palsunya belum datang, satu pemerintahan dunia belum ada. Nah, terus gimana kalau kita terlalu menafsirkan seperti itu? Jadi kalau begitu, seandainya betul, tapi saya tidak percaya bahwa pada waktu vaksin itu dimasukkan juga chip, itu tidak ada kaitannya dengan tanda yang dimaksud di dalam kitab Wahyu ini. Karena kitab Wahyu tidak berbicara tentang chip, kitab Wahyu tidak berbicara tentang barcode. Dan kitab Wahyu berbicara tentang tanda di dahi dan di tangan yang ternyata itu sudah pernah dilakukan orang Yahudi berdasarkan kitab Taurat, yang ternyata bukan chip dan bukan barcode, tapi jizit dan salib. Coba mari kita berpikir sehat lah dalam baca kitab suci itu. Mari kita membaca kitab suci apa adanya, jangan dipaksa-paksakan menurut teori kita. Sehingga akhirnya kita disesatkan dengan macam-macam, ditakut-takuti. Jadi bagaimana dengan vaksin ini? Kalau memang saya harus divaksin, saya lakukan. Saya tidak takut. Sebab ini tidak ada kaitannya secara organik dengan ajaran kitab suci. Tidak ada kaitannya itu dengan antikristus, tidak ada kaitannya dengan 666. Pertama, 66 itu kalau dibaca oleh orang Kristen abad pertama, itulah menunjuk pada Nero. Dan Neronya sudah tidak ada. Dan kalau 666 itu dimengerti sebagai simbol, artinya angka 6 itu angka manusia, karena manusia diciptakan pada hari ke-6. 3 kali, 6, 1, 6, 2, 6, 3. Itu simbolnya Tritunggal. Ini menunjukkan seorang manusia yang mengaku-ngaku sebagai Allah. Kalau itu kita lihat secara simbol teologis. Arti kata 66 itu. Sebab antikristus itu nanti begitu. Coba kita baca lagi, ya kemarin sudah kita baca di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Saya tidak takut dengan teori hoax itu. Kenapa kita harus ketakutan dengan itu? Yang dasar Alkitabnya tidak ada. Itu hanya tafsiran-tafsiran mereka sendiri yang tidak secara integral ada dalam Alkitab itu sendiri, yang dengan jelas Alkitab mengatakan vaksin itu dari antikristus, antikristusnya saja belum datang kok, gimana? Mana mungkin gitu loh. Coba kita baca dalam 2 Tesalonika 2 kemarin. Ayatnya yang ke 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun. Janganlah, berarti kalau begitu memang ajaran tentang antikristus ini sangat mudah dan penuh dengan kemungkinan untuk penyesatan. Dan ini terbukti. Ya, makanya dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Nah, bagi saya, pemberitaan tentang chip, tentang itu termasuk penyesatan. Sebab itu tidak ada dasarnya di kitab suci gitu loh. Itu tafsiran aja. Ya. Sebab sebelum hari itu, hari apa? Hari kedatangan Kristus. Haruslah datang dahulu murtad. Dan itu sudah saya jelaskan kemarin artinya apa murtad itu. Penyelewengan kepada ajaran dari ajaran Rasuliah yang benar. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yaitu antikristus, yang harus binasa. Atau bahasa aslinya, anak kebinasaan. Terus, yaitu lawan. Lawan siapa? Lawan gereja. Lawan orang beriman, antikristus ini.
yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya, ini bisa sistem, bisa orang, saya katakan tadi. Seperti komunisme kan, waktu di Rusia dan di Eropa Timur dulu, 40 juta manusia ortodoks dibantai oleh sistem. Ini karena sistem ini tidak mau ada orang percaya pada Allah. Dan ini akan terulang. Model seperti itu akan terulang. Ya, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bukan hanya itu saja, bahkan ia duduk di bait Allah. Dan seperti saya katakan kemarin, bait Allah bisa saja bait Allahnya orang Yahudi, yang mungkin pemerintahan itu akan dimulai dari sana, tapi kita nggak pasti. Akan dilakukan dari Yerusalem, kalau itu memang betul itu artinya. Tapi bisa saja bait Allah di sini menunjukkan sistem keagamaan yang besar. Nah, bisa saja, kita nggak tahu. Bisa saja akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi antikristus itu adalah orang yang simbolisnya adalah angka 6. Menyatakan diri sebagai Allah. Allah itu tertunggal, yang angka simbolisnya adalah 3. Maka 6 itu manusia yang mengaku dirinya sebagai Allah. Jadi ini bukan angka keramat atau angka ajaib, angka yang menakutkan. Sehingga kalau ada angka 66, wah panik, antikristus itu. Ya itulah ketika orang membaca kitab suci secara sembrono. Memasukkan pikiran sendiri bukan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Kalau kita naik ke puncak, di sebelah kiri, kita sudah naik puncak, itu ada rumah. Dari dulu ketika saya masih muda dulu, kalau saya naik puncak mau ke Bogor dulu, dari Jakarta, itu ada rumah yang angkanya 666. Coba perhatikan, kalau masih ada rumah itu. Kalau kita naik mau ke puncak, sebelah kiri, itu ada rumah angkanya 666. Loh, apa itu rumahnya antikristus? Itu sudah puluhan tahun rumah itu angkanya tetap angka 666 itu. Orangnya orang biasa, bukan antikristus. Loh, kok kita diajar menjadi takhayul gitu ya? Sehingga kalau ada angka mana kita ketakutan, kayak lihat orang Tionghoa melihat angka 4 aja. Atau orang Amerika melihat angka 13. Kenapa kitab suci akhirnya dijadikan menjadi ajaran takhayul seperti itu? Angka 66 itu bukan angka ajaib atau angka keramat atau angkanya setan, bukan, sebab antikristus bukan setan. Antikristus itu orang. Angkanya iblis, bukan. Iblis memberi kekuatan pada antikristus, tetapi bukan antikristus itu sendiri. Jadi angka 66 itu bukan angkanya iblis, bukan angkanya setan. Itu simbol nama dari orang yang jadi antikristus nanti. Kalau dulu pernah dikenapi di dalam diri Nero, Kaisar Nero. Dan apa yang terjadi pada Kaisar Nero itu menjadi semacam prototipe dari antikristus yang akan datang. Jadi dulu memang pernah terjadi, sebab kalau enggak, gimana orang Kristen abad pertama mengerti maknanya? Padahal ini ditujukan awalnya kepada orang Kristen abad pertama. Nah, kita jangan melupakan bahwa kitab suci ini munculnya abad pertama dan harus dimengerti oleh orang penerima aslinya. Penerima aslinya adalah orang Kristen abad pertama. Nah, kalau kita menafsirkan menurut pengalaman kita abad ke-21, berarti kita memaksakan latar belakang kita, latar belakang budaya dan perkembangan peradaban kita ke dalam kitab suci. Bukan kita yang tunduk pada kitab suci, tapi kitab suci kita perkosa sendiri untuk tunduk kepada kemauan kita. Dan ini bahaya. Kembali kepada, jadi kita lihat ya, kalau gitu nama angka 66 ini secara simbolik dapat ditafsirkan untuk menunjuk antikristus yang manusia yang mengaku dirinya Allah. Dan ini bukan angkanya setan. Ini bukan angkanya iblis. Sebab antikristus itu bukan setan dan bukan inkarnasi iblis pula. Coba kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-13 kemarin. Ya, ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya
dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi kalau gitu binatang itu bukan si ular naga itu, bukan. Karena si ular naga ini yang memberikan kuasa kepadanya. Berarti antara si ular naga yaitu iblis dengan si binatang yang keluar dari laut itu yaitu antikristus, itu dua sosok yang berbeda. Jadi jangan keliru, antikristus itu isi iblis itu bukan, penjelmaan iblis bukan, kita tidak percaya reinkarnasi. Iblis tidak menjelma apa-apa. Iblis ya iblis. Dia memang memberikan, yang dikatakan di sini, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Jadi itu mungkin nanti adalah orang yang secara politik punya kekuatan, ya, secara militer punya kekuatan, tetapi ditambah mungkin dia itu okultis. Jadi bukan tidak mungkin bahwa ini nanti akan terjadi. Ya, pemimpin kita di Indonesia ini loh, banyak yang percaya dukun. Iya kan? Nah, apalagi ini antikristus nanti, jadi dia punya kekuatan secara politik, kekuatan secara ekonomi, kekuatan secara militer, dan kekuatan secara supernatural yang berasal dari iblis yang digunakan untuk menentang gereja. Yang digunakan untuk menentang kekristenan. Ini artinya ya, jadi jangan keliru. Angka 666 itu bukan angkanya iblis. Itu jumlah dari nama orang yang akan jadi Kristus itu, kalau dihitung angka hurufnya, dihitung angkanya ketemu 666. Dan itu angkanya manusia, bukan angkanya iblis. Coba kita baca lagi. Wahyu 13. Betul, ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Nah, ya, berarti kita harus menggunakan akal. Yang penting di sini hikmat, perlu akal ini. Jangan kita diberi cerita-cerita hoax, dongeng yang nggak karuan. Yang penting di sini hikmat, perlu akal sehat. Terus? Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Nah, karena bilangan itu bilangan seorang manusia, bukan angkanya iblis. Angkanya manusia, namanya manusia. Jadi angka 666 itu bukan, 63 kali itu bukan angkanya iblis, tapi angkanya manusia yang merupakan jumlah dari nama si antikristus itu kalau dihitung secara angka. Terus? Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, Ya. karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya. Jadi nama manusia ini yang akan jadi antikristus itu, kalau dulu itu adalah Nero Kaisar, dan kalau ditulis bahasa Ibrani memang jumlahnya Neron Kaisar, itu jumlahnya memang 666, dan nanti itu menjadi prototipe yang antikristus yang akan datang. Sehingga kalau antikristus yang akan datang itu muncul, kalau kita tahu namanya, jumlahnya ada itu 666. Berarti ini bukan angkanya setan, bukan angkanya iblis, tapi angkanya manusia. Manusia yang mau dipakai oleh iblis untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau gitu ini tidak ada kaitannya dengan chip, dan tidak ada kaitannya dengan apa tadi, dengan barcode, dan tidak ada kaitannya pula dengan vaksin. Orang hanya menarik sana sini, dicocok-cocokkan, tapi setelah kita selidiki ternyata itu nggak ada dasarnya semua. Antikristus belum datang, tandanya antikristus itu gimana dijelaskan ya belum ada. Nah kalau antikristusnya sendiri belum ada, gimana ada nabi palsunya mempromosikan dia, mempromosikan angin rupanya. Sehingga akhirnya mentang-mentang Bill Gates itu punya kekuatan ekonomi, lalu dikatakan itulah yang mempromosikan antikristus. Siapa lalu Amerika? Amerika pun sekarang tidak sekuat seperti dulu. Dan Amerika pun sekarang ada lawannya dengan Cina dan nama Rusia. Loh, padahal kalau menurut kita Pak Yu, kalau antikristus itu muncul, kekuatannya luar biasa, tidak ada yang bisa melawan gitu loh. Merupakan kesatuan seluruh superpower menjadi satu dalam dirinya. Jadi kalau gitu,
Kita harus melihat makna kitab suci itu secara benar dan kita cocokkan dengan situasi ini. Betul nggak itu begitu? Ya ternyata enggak. Makanya sekarang setelah kita mengetahui bahwa chip dan segala-galanya itu secara kitab suci tidak bisa diketemukan dasarnya, sehingga kalau vaksin itu dikait-kaitkan dengan chip, sehingga orang dilarang jangan ikut divaksin karena takut nanti kena chipnya antikristus, itu kisah konspirasi. Cerita konspirasi, cerita hoax yang tidak punya dasar kitab suci sama sekali. Jelas ya? Mengenai 66 ini, jelas ini? Mengenai vaksin ini. Jadi kalau saya yang memang diharuskan vaksin, saya lakukan. Saya tidak takut. Karena tidak ada dasarnya dalam kitab suci. Kenapa harus takut? Gitu. Saya ceritakan ya, dulu pada zaman Belanda, ada kampung Kristen Jawa di Mojowarno, Jawa Timur. Nah, waktu itu orang Jawa Kristen Jawa, itu menggunakan kitab sucinya bukan dalam kitab suci bahasa Indonesia dong, bahasa Belanda atau bahasa Jawa. Nah, waktu itu muncul ada wabah cacar, pandemi cacar muncul. Nah, pemerintah Belanda mengharuskan semua orang Kristen untuk divaksin cacar. Nah, pendeta-pendeta Jawa waktu itu, karena membaca kitab suci terjemahan Jawa, kalau saya tidak salah di Timotius, kalau tidak salah, yang bunyinya dalam bahasa Jawa. Menungso kagungannya Allah, manusia miliknya Allah. Ojo nganti cacat. Jangan sampai cedera. Padahal cacat yang dimaksud adalah cacat secara moral. Oleh pendeta-pendeta Jawa waktu itu ditafsirkan cacat dalam pengertian kalau kulitnya itu tergores jadi luka, itu cacat. Dan zaman itu kalau orang kena vaksinasi cacar, itu lalu ada bekasnya cacat. Sehingga orang Kristen Jawa waktu itu dilarang, ada gerakan menentang vaksinasi cacar. Dan ternyata mereka keliru karena nafsirkan ayat kitab suci keliru. Saya takut ini terulang seperti itu. Larangan tentang vaksin ini dan itu dikarenakan ada kaitannya dengan angka 66 itu. Saya takut ini mereka akan kecelik sama seperti itu. Dan mereka tidak kapok-kapok loh orang-orang ini. Nafsir-nafsir kayak gitu. Yang kemarin itu ada pendeta besar menafsirkan nanti COVID akan berhenti sesudah Paskah. Nyatanya Paskah berhenti, COVID-nya masih ada. Ya kan? Tahu kan yang saya maksud? Nanti sesudah Paskah COVID-nya berhenti. Ya ternyata enggak. Tuhan bilang sama saya, Tuhan apa yang bilang lu bohong itu? Dan banyak orang membuat tafsiran-tafsiran ini dan tidak pernah minta maaf lo ya. Etikanya apa? Membohongi publik itu kan. Orang itu di YouTube kok. Oh enggak minta maaf, saudara saya salah, maaf waktu itu saya nafsir salah. Oh enggak. Ketika Paskah selesai, ya Paskah tahun lalu kan. Paskah selesai, COVID-nya tidak berhenti, malah terus sampai sekarang. Enggak berdiri mengatakan saya minta maaf. Tapi toh orang masih percaya juga, itulah yang saya heran. Dulu ada lagi, orangnya udah meninggal, penginjilnya itu. Wah ribut katanya. Karena menurut tafsiran orang Yahudi, nanti kalau diketemukan lembu merah, dan itu jadikan korban, Kristus sudah datang. Itu tahun 80-an kalau saya tidak salah. Atau 90. Pendetanya udah meninggal. Wah itu rame orang-orang itu. Oh ya ini sudah ada lembu merah, sudah datang. Lembu merah diketemukan. Kristus mau datang. Ribut. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Ya nggak minta maaf. Padahal itu menipu orang banyak itu. Saya jadi bertanya, ini etikanya apa kayak begini nih? Menipu orang banyak, orang sudah pada panik. Sampai ada salah seorang yang tanya sama saya, telepon sama saya, dia punya perusahaan tackle, apa itu? Keramik. Ya, karena mendengar katanya ini antikristus mau datang, Romo, apa itu perusahaan saya, pabrik saya jual aja ya, saya tutup, saya enggak, itu bohong, saya bilang. Akhirnya dia akhirnya berterima kasih, ternyata dia tidak mendengarkan suara itu. Juga dengan vaksin ini. Saya mohon, saudara jangan dibawa-bawa oleh teori konspirasi ini. Oleh tafsiran yang salah terhadap kitab suci, dikait-kaitkan dengan sesuatu yang tidak ada faktanya.
Jelas ini ya? Karena sudah menjadi kebiasaan orang-orang ini nafsir-nafsir, ternyata nggak terbukti, minta maaf pun tidak. Menjelaskan bahwa tafsiran saya pun tidak. Nah, kalau kita ikuti orang-orang seperti ini, kita dibikin bingung sendiri. Apalagi kitab suci mengatakan, banyak orang akan dibingungkan dengan berita-berita seperti ini. Jadi kesimpulannya apa? Boleh nggak kita divaksin? Iya, ada alasan apa gitu. Untuk kesehatan kok. Jadi ini bukan masalah teologis vaksin ini masalah medis. Kalau medis ya tangani secara medis, jangan masuk teologi dimasuk-masukkan seolah-olah itu akhirnya menjadi penghalang. Menjadi pendukung bahwa itu tidak boleh. Dulu juga ada itu, apa itu? Ada perusahaan namanya apa? Proctor atau apa? Karena mentang-mentang ada 66. Wah, rame di kalangan gereja tertentu, terutama aliran karismatik. Mengatakan perusahaan ini miliknya antikristus. Setelah terbukti enggak, diem, enggak minta maaf lagi. Ini berulang. Kapan sih kita orang Kristen ini belajar untuk smart gitu loh? Kapan kita orang Kristen ini belajar untuk cerdas? Percaya baca yang diomongkan orang yang enggak karu-karuan yang ada dasarnya dalam kitab suci gitu. Jelas ya ini ya? Jangan percaya setiap yang diomongkan orang. Lihat konteksnya apa, yang dibicarakan apa. Gitu. Oke? Terima kasih. Ada pertanyaan?